Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas topik yang fundamental banget dalam dunia software development, yaitu framework. Yuk kita cari tahu gimana sih caranya mengubah kode yang ya kadang berantakan jadi sesuatu yang punya struktur elegan dan juga efisien. Coba deh, pernah ngerasain nggak? Pas lagi asik-asiknya bangun aplikasi, makin besar aplikasinya, kodenya malah makin rumit kayak benang kusut. Susah banget dilacaknya. Nah, ini nih yang sering kejadian kalau kita nulis semuanya dari nol, atau yang sering disebut vanilla coding. Dan percaya deh, ini masalah klasik banget. Nah, disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Kalau kita ngoding vanilla, biasanya prosesnya itu, ya ampun, lambat, penuh resiko, dan hasilnya seringkali berantakan. Tapi, kalau kita pakai framework, ceritanya jadi beda. Kita bisa dapat kecepatan, keamanan yang udah disiapin, dan yang paling penting, ada standar yang bikin semuanya jadi rapi dan terstruktur. Jadi, makin ke sini, aplikasi kan makin kompleks ya. Nggak mungkin lagi kita terus-terusan terjebak dalam kekacauan kode. Nah, para developer di seluruh dunia butuh solusi. Dan solusi itulah yang kita kenal sebagai framework. Inilah alat yang bisa mengubah kekacauan jadi sebuah struktur yang solid. Oke, jadi apa sih framework itu sebenarnya? Gampangnya gini deh, bayangin framework itu kayak kotak perkakas super lengkap buat seorang developer. Di dalamnya itu udah ada semua, kumpulan kode siap pakai alias library, aturan main yang jelas, sama praktek-praktik terbaik yang udah terbukti ampuh. Ujung-ujungnya cuma satu, biar proses development jadi cepet dan pastinya terstandar. Nah, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kita akan masuk ke jantungnya kebanyakan framework modern. Mau itu Laravel, Django, atau Spring, rahasia mereka tuh ada di satu pola arsitektur, MVC. Serius, kalau Anda paham konsep ini, Anda itu ibaratnya udah pegang kunci buat ngebuka cara kerja mereka semua. MVC, apaan tuh? Kepanjangannya Model View Controller. Dan ini menurut saya ide yang jenius banget. Konsepnya adalah memisahkan aplikasi jadi 3 bagian utama yang beda tugas. Ada si model, tugasnya ngurusin semua yang berhubungan sama data. Terus ada si view, ini bagian yang ngurusin tampilan, apa yang user lihat. Dan yang terakhir, ada si controller. Nah ini dia nih, polisi lalu lintasnya. Dia yang ngatur alur komunikasi antara model dan view. Biar makin kebayang, kita pakai analogi restoran aja. Ini gampang banget. Bayangin Anda datang ke restoran, terus pesan makanan. Nah, pesanan Anda itu adalah request-nya. Siapa yang nyamperin? Pelayan kan? Pelayan inilah si controllernya. Dia nerima pesanan Anda. Tapi pelayan kan nggak masak ya. Dia ngasih pesanan itu ke dapur. Nah, dapur inilah si modelnya. Disinilah data diolah, pesanan disiapin. Terus setelah makanannya jadi, disajiin dong di meja, ditata cantik biar menarik. Tampilan penyajian inilah si view-nya. Gampang kan? Bener-bener logis. Nah jadi, intinya apa? Intinya, dengan misahin tugas kayak gini, kode kita jadi jauh lebih rapi. Nggak ada lagi tuh cerita bingung. Kita jadi tahu persis, oh kalau mau ubah urusan data, cari di model. Kalau mau ganti tampilan, buka folder view. Kalau mau atur alur, cek controllernya. Hasilnya, ya jelas kodenya jadi gampang banget dirawat dan dikembangin ke depannya. Oke, konsepnya udah dapet ya. Sekarang dari teori kita pindah ke praktek. Ini bagian yang seru. Gimana caranya milih framework yang pas buat proyek kita? Ada beberapa hal penting nih yang harus jadi pertimbangan. Pertama, dokumentasi. Sumpah, ini penting banget. Tanpa panduan yang jelas, kita bisa nyasar. Kedua, dukungan komunitas. Ini juga krusial. Kalau komunitasnya besar, pas kita mentok, nyari solusi itu gampang banget. Tinggal tanya, pasti ada yang bantu. Ketiga, ini soal pilihan. Performa atau fitur. Kadang kita harus milih. Mau yang ngebut banget kayak Vue.js atau yang fiturnya all-in-one kayak Angular. Dan yang terakhir, pastinya keamanan. Pastiin frameworknya udah punya benteng bawaan buat ngelindungin kita dari serangan-serangan umum. Nah, proses implementasinya sendiri itu bukan cuma install-install doang ya. Ini ada langkah-langkahnya. Kita mulai dari nyiapin lingkungan kerjanya. Terus kita install semua pustaka pendukungnya. Abis itu, kita atur peta jalan aplikasi kita lewat routing dan pasang penjaga pintu atau middleware. Lanjut lagi, kita bangun struktur database-nya pakai kode. Dan terakhir, yang paling penting, kita rapiin lagi kodenya atau refactoring biar benar-benar bersih dan sesuai standar. Oke, dari tadi kita ngomongin hal teknis terus ya. Tapi tahu nggak, memilih untuk pakai framework itu sebenarnya bukan cuma keputusan teknis. Ini adalah keputusan bisnis yang sangat strategis. Anggap aja ini investasi buat masa depan.
Manfaat pertama yang paling kerasa di kantong, biaya maintenance atau perawatan jadi turun drastis. Loh kok bisa? Simple, karena kodenya terstandar. Jadi kalau ada developer baru masuk tim, dia nggak perlu pusing berbulan-bulan cuma buat ngebaca alur kode yang aneh-aneh. Karena aturannya udah jelas, dia bisa langsung kerja, langsung produktif. Yang kedua, dan ini nggak kalah penting, adalah soal skalabilitas. Framework itu ibaratnya kita bangun rumah di atas pondasi yang super kokoh. Jadi aplikasi kita bisa tumbuh. Dari yang tadinya mungkin cuma gubuk sederhana, bisa berkembang jadi istana yang super kompleks tanpa perlu bongkar-bongkar pondasi dari awal. Efisien banget kan? Jadi kalau kita simpulkan, ya memang di awal itu ada yang namanya learning curve. Kita butuh waktu buat belajar, tapi percaya deh, investasi waktu di awal ini bakal kebayar lunas nantinya. Kita dapat stabilitas, kita dapat keamanan, dan kita dapat efisiensi jangka panjang. Sebuah barter yang sangat-sangat menguntungkan. Oke, semoga penjelasan tadi bisa jadi semacam peta buat kita semua untuk memahami dunia framework ya. Sekarang, giliran Anda. Bolanya ada di tangan Anda. Di luar sana kan banyak banget pilihannya. Ada Laravel, Django, Spring, ada juga React, Vue.js, dan masih banyak lagi. Nah, dari semua itu, framework apa nih yang bakal jadi target Anda buat dipelajarin selanjutnya?